Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila, Wibisono Denak NIM 23051204023, dari kelas Teknik Informatika A2023, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang penerapan teknologi, keamanan di platform digital. Mengapa keamanan penting? Data pribadi kita seperti informasi akun, nomor identitas, dan detail keuangan adalah incaran empuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ancaman ini datang dalam berbagai bentuk, seperti phishing penipuan untuk mencuri data, peretasan pembobolan sistem oleh hacker, dan pencurian data penyalahgunaan informasi untuk penipuan. Jadi, keamanan berfungsi sebagai tameng. Dengan perlindungan yang baik, data pribadi tetap aman, privasi terjaga, dan kita bisa menggunakan layanan digital tanpa rasa was-was. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki setelah data bocor. Ancaman umum. Berikut penjelasan ancaman umum. Pencurian identitas. Pelaku menggunakan data pribadi seperti KTP atau infoban untuk melakukan penipuan, seperti mengajukan pinjaman atau transaksi ilegal atas nama korban. Akses akun tanpa izin. Hacker membobol akun media sosial, email, atau perbankan, lalu menggunakannya untuk kejahatan, misalnya menyebarkan malware atau mencuri uang. Penyalahgunaan data. Data pribadi dicuri dan dipakai untuk spam, iklan tanpa izin, atau bahkan dijual di dark web. Dalam kasus yang lebih parah, data tersebut dapat digunakan untuk manipulasi, pemerasan, atau kejahatan. Teknologi keamanan umum yaitu 2 Factor atau Factor Authentication, enkripsi M2N, LATEPA Ultimate Password, notifikasi login mencurigakan, token keamanan. 2 Factor Authentication adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna melewati 2 langkah verifikasi saat login. Jadi, selain memasukkan kata sandi, pengguna juga perlu memasukkan kode tambahan, biasanya dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Tujuan, kalau PSSWR dibocor, akun tetap aman, karena peretas butuh kode verifikasi kedua. Contoh mudahnya, kayak pintu rumah yang butuh kunci, dan sidik jari biar bisa dibuka. Enkripsi end-to-end adalah metode keamanan yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan atau data. Data dienkripsi saat dikirim, dan hanya bisa didekripsi oleh penerima yang sah. Artinya, bahkan penyedia layanan atau peretas yang menyatukan jaringan tidak bisa mengakses isi data tersebut. Contohnya, chat di WhatsApp dan Signal yang aman, karena hanya kamu dan lawan bicara yang bisa membacanya. Tujuan, kalau PSSWR dibocor, akun tetap aman, karena peretas butuh kode verifikasi kedua. Contoh mudahnya, kayak pintu rumah yang butuh kunci, dan sidik jari biar bisa dibuka. LATEPA Ultimate Password adalah kode unik yang hanya berlaku 1 kali untuk proses verifikasi, biasanya dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikasi. KTP digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun, bahkan jika kata sandi utama diketahui orang lain, karena hanya berlaku dalam waktu singkat. KTP efektif mencegah akses tidak sah dan serangan siber. Notifikasi login mencurigakan adalah peringatan yang dikirimkan saat ada upaya masuk ke akunmu dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Fungsinya untuk memberitahu pengguna jika ada aktivitas yang berpotensi berbahaya, sehingga mereka bisa segera mengambil tindakan, seperti mengubah kata sandi atau memblokir akses. Intinya, ini semacam alarm digital yang membuat akunmu tetap aman. Token keamanan adalah kode atau perangkat yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat mengakses sistem atau layanan. Token ini dapat berupa perangkat fisik seperti kunci keamanan USB. Kode digital dihasilkan oleh aplikasi autentikasi atau dikirim melalui SMS. Fungsinya, menambahkan lapisan perlindungan ekstra selain kata sandi. Jadi, meskipun kata sandinya bocor, akun tetap sulit diakses tanpa token ini. Keamanan login di email. 2 Factor Authentication. Gmail melindungi akun dengan verifikasi 2 langkah menggunakan SMS, Google Authenticator, atau perangkat terpercaya. Ini membuat akun tetap aman, meski kata sandi bocor.
Gmail menawarkan verifikasi dua langkah untuk meningkatkan keamanan akun. Selain memasukkan kata sandi, pengguna juga perlu memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS, dihasilkan oleh aplikasi Google Authenticator, atau melalui perangkat terpercaya. Ini membuat akun lebih aman, meskipun kata sandi bocor. Karena peretas masih memerlukan kode verifikasi kedua untuk mengakses akun. Enkripsi SSL atau TLS. Gmail menggunakan SSL bagi TLS untuk melindungi data saat transmisi, sehingga informasi tetap aman dari penyadapan selama proses login. Gmail menggunakan protokol SSL Secure Sockets Layer dan TLS Transport Layer Security untuk mengenkripsi data yang dikirim antara perangkat pengguna dan server Google. Ini mencegah penyadapan data selama proses login atau saat mengirim email, sehingga informasi sensitif tetap aman. Peringatan login mencurigakan. Jika ada aktivitas mencurigakan, Gmail akan mengirimkan notifikasi untuk memberitahu pengguna dan mencegah akses tidak sah. Gmail mendeteksi aktivitas login yang tidak biasa atau mencurigakan, misalnya login dari lokasi atau perangkat baru, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan, seperti mengubah kata sandi atau memblokir akses tidak sah. Opsi pemulihan. Gmail menyediakan opsi pemulihan akun seperti email cadangan dan nomor telepon pemulihan. Jika pengguna lupa kata sandi atau akun diretas, ini memungkinkan pengguna untuk memulihkan akses ke akun mereka. Selain itu, Gmail juga menyediakan opsi pertanyaan keamanan sebagai lapisan tambahan untuk memverifikasi identitas pengguna saat proses pemulihan akun. Keamanan login di Facebook. Two-factor authentication. Facebook menawarkan verifikasi dua langkah menggunakan kode SMS atau aplikasi autentikasi untuk mencegah akses tanpa izin, bahkan jika kata sandi diketahui orang lain. Selain memasukkan kata sandi, pengguna juga perlu memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau dihasilkan oleh aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator atau Duo Mobile. Ini mencegah akses tidak sah, meskipun kata sandi diketahui oleh orang lain. Login Alerts. Facebook mengirimkan notifikasi jika terdeteksi aktivitas login mencurigakan, seperti login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Ini memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan, seperti mengubah kata sandi atau melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut. Password kuat. Facebook menyarankan pengguna untuk membuat kata sandi yang kuat dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kata sandi yang kuat lebih sulit ditebak atau diretas, sehingga meningkatkan keamanan akun. Single Sign-On SSL. DNJIN SSL, pengguna dapat login dengan aman ke aplikasi atau layanan lain menggunakan akun Facebook tanpa perlu membuat akun baru. Ini mengurangi risiko penggunaan password yang lemah di berbagai platform dan memudahkan manajemen akun karena pengguna hanya perlu mengingat satu kata sandi untuk akun Facebook mereka. Keamanan WhatsApp. Enkripsi end-to-end. WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi semua pesan, panggilan, foto, dan video yang dikirim melalui platform. Ini berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca atau mengakses konten tersebut, bahkan WhatsApp sendiri tidak dapat mengaksesnya. Ini memastikan privasi percakapan tetap terjaga. Verifikasi dua langkah. WhatsApp menyediakan PIN tambahan yang harus dimasukkan saat mendaftar ulang akun di perangkat baru. Ini mencegah orang lain mengakses akun, meskipun mereka memiliki kartu SIM. WhatsApp menyediakan fitur verifikasi dua langkah dengan menambahkan PIN yang harus dimasukkan saat mendaftarkan ulang akun di perangkat baru. Ini mencegah orang lain mengakses akun, meskipun mereka memiliki kartu SIM pengguna, karena PIN tambahan diperlukan untuk verifikasi. Cadangan aman. WhatsApp mendukung cadangan data terenkripsi ke Google Drive untuk pengguna Android atau iCloud untuk pengguna iOS. Ini memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan dapat dipulihkan, meskipun perangkat hilang atau rusak. Pengguna juga dapat memilih untuk mengenkripsi cadangan lokal mereka dengan kata sandi. Notifikasi keamanan. WhatsApp mengirimkan notifikasi jika kode keamanan kontak berubah, misalnya saat mereka mengganti perangkat atau nomor telepon.
Ini membantu pengguna memastikan bahwa percakapan mereka tetap aman dan tidak ada pihak ketiga yang mencoba menyusup. Blokir dan laporkan. Pengguna dapat dengan mudah memblokir dan melaporkan akun yang mencurigakan atau melakukan spam. Fitur ini membantu menjaga akun tetap aman dari potensi penipuan, phishing, atau aktivitas berbahaya lainnya. Keamanan di Telegram. Secret Chat. Fitur Secret Chat menggunakan enkripsi end-to-end, yang berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Pesan ini tidak dapat diteruskan ke pengguna lain dan tidak disimpan di cloud, sehingga meningkatkan privasi percakapan. Pengguna dapat mengatur pesan dalam Secret Chat untuk otomatis terhapus setelah jangka waktu tertentu. Ini sangat berguna untuk percakapan sensitif yang tidak ingin disimpan secara permanen. Notifikasi login. Peringatan login baru, Telegram mengirimkan notifikasi jika ada login dari perangkat baru. Ini memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan jika ada aktivitas mencurigakan, seperti mengubah kata sandi atau mengeluarkan perangkat yang tidak dikenal. Obrolan berbasis cloud. Percakapan biasa di Telegram disimpan di server cloud yang aman, memungkinkan pengguna mengakses pesan dari berbagai perangkat dengan sinkronisasi instan. Ini memudahkan pengguna untuk beralih antara perangkat tanpa kehilangan data percakapan. Data yang disimpan di cloud juga dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah, meskipun enkripsi ini tidak seketat enkripsi end-to-end pada Secret Chat. Verifikasi dua langkah. Telegram menyediakan verifikasi dua langkah dengan menambahkan kata sandi ekstra yang harus dimasukkan saat login. Ini memberikan lapisan keamanan ekstra dan mencegah akses tidak sah ke akun, bahkan jika seseorang memiliki kode verifikasi SMS. Blokir dan laporkan. Pengguna dapat dengan mudah memblokir dan melaporkan akun yang mencurigakan atau melakukan spam. Fitur ini membantu menjaga akun tetap aman dari potensi penipuan, phishing, atau aktivitas berbahaya lainnya. OTP di Tokopedia. OTP via SMS dan email. OTP Ultimate Password adalah kode rahasia yang dikirimkan ke nomor telepon atau email pengguna. Kode ini bersifat unik dan hanya bisa digunakan sekali saat pengguna ingin login atau melakukan transaksi. Tokopedia mengirimkan OTP ke nomor telepon via SMS atau email yang terdaftar. Pengguna harus memasukkan kode tersebut untuk melanjutkan proses, memastikan bahwa hanya pemilik akun yang memiliki akses ke nomor telepon atau email yang terdaftar yang dapat login atau menyelesaikan transaksi. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra selain username dan password. Token dinamis berarti kode OTP yang dikirimkan bersifat sementara dan hanya berlaku dalam waktu singkat, biasanya 1-5 menit. Setelah OTP dikirim, kode tersebut akan kadaluarsa setelah jangka waktu tertentu jika kode tidak digunakan dalam waktu yang ditentukan. Kode tersebut tidak akan valid lagi. Mencegah penyalahguna. Jika kode OTP jatuh ke tangan yang salah, misalnya, jika seseorang berhasil mencuri kode OTP, mereka tidak bisa menggunakannya setelah kode tersebut kadaluarsa. Deteksi perangkat baru. Fitur ini memungkinkan Tokopedia mengenali perangkat seperti smartphone, laptop, atau tablet yang biasa digunakan pengguna untuk mengakses akun. Jika ada percobaan login dari perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya, sistem Tokopedia akan menganggapnya sebagai aktivitas mencurigakan. Sebagai langkah keamanan, Tokopedia akan mengirimkan OTP ke nomor telepon atau email pengguna untuk memverifikasi identitas, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun. Bahkan jika seseorang mencoba login menggunakan password yang benar dari perangkat yang tidak dikenal. OTP di Shopee. OTP untuk transaksi sensitif. Shopee mengirimkan OTP saat pengguna melakukan transaksi atau aktivitas sensitif seperti penarikan dana, perubahan informasi akun, contoh, nomor telepon, email, atau kata sandi, transaksi dengan nilai besar. Setelah pengguna memulai transaksi atau perubahan, Shopee mengirimkan OTP ke nomor telepon atau email yang terdaftar. Pengguna harus memasukkan kode tersebut untuk melanjutkan proses. Autentikasi biometrik. Shopee menyediakan opsi untuk mengaktifkan autentikasi biometrik seperti pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah sebagai lapisan keamanan tambahan. Fitur ini bisa digunakan saat login ke akun Shopee,
melakukan transaksi penting. Untuk memberikan keamanan ekstra, karena hanya pemilik akun yang bisa mengakses akun menggunakan sidik jari atau wajah mereka. Bahkan jika password diketahui oleh orang lain, mereka tidak bisa login tanpa verifikasi biometrik. Perlindungan akun fitur ini melibatkan pemantauan otomatis oleh sistem Shopee terhadap aktivitas mencurigakan di akun pengguna. Sistem Shopee akan memantau aktivitas seperti login dari perangkat atau lokasi baru, transaksi besar yang tiba-tiba, perubahan informasi akun yang tidak biasa. Jika ada aktivitas mencurigakan, Shopee akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi, SMS, atau email untuk memberikan kesadaran kepada pengguna tentang aktivitas di akun mereka dan memungkinkan mereka untuk segera merespon jika ada potensi risiko keamanan. Pengguna bisa mengambil tindakan seperti mengubah kata sandi atau menghubungi tim dukungan Shopee. Kesimpulan, perlindungan data dan privasi. Keamanan adalah prioritas di platform digital. Kombinasi metode keamanan. Platform besar menggunakan berbagai teknologi untuk perlindungan. Standar industri. 2 Faraday, OTP, dan enkripsi yang token adalah standar utama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan membuka wawasan baru. Ingat, di era digital ini, stay safe, stay secure adalah kuncinya.